Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu, Bapak, wali murid yang putra-putrinya bersekolah di SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2 Semarang. Khususnya kepada siswa-siswi baru kelas 1 SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2 Semarang. Kali ini kita berjumpa kembali, insya Allah dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dalam sebuah penyajian video. Nah, 3 hari ini nanti ibu, bapak, orang tua, wali murid, juga anak-anak akan menerima sajian-sajian yang menarik dari ibu, bapak guru SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2 Semarang. Nah, apa saja kegiatannya? Di antaranya yang jelas kegiatan ini bernama kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa saja isinya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama. Nah, sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak, mohon maaf, ibu bapak, orang tua, wali murid dan anak-anak semuanya, nanti segmen MPLS ini, segmen dalam video ini akan dibagi beberapa jadwal. Nah, nanti mungkin juga ada penugasan oleh bapak ibu guru, khususnya bapak ibu guru wali kelas. Nah, juga nanti akan mengenal lingkungan sekolah yang ada fasilitas ataupun apa-apa yang dimiliki oleh SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan kefahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya semakin lengkap, supaya semakin keren dan paham, mari kita saksikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya sebagai kepala sekolah SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2 Masjid Raya Baitur Rahman menyampaikan, memperkenalkan program-program kerja untuk sekolah kita, agar supaya sekolah kita ini maju dan berkualitas untuk meningkatkan segala macam program yang ada di SD Haji Hasriati Baitur Rahman 2. Sekolah mempunyai visi dan misi, maka dari itu kami sampaikan visinya adalah mewujudkan peserta didik yang khairul ummah, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang disingkat dengan IPTEK, dan iman dan takwa yaitu IPTAK, serta mewujudkan rahmatan lil alamin. Dengan itu
dijabarkan dalam misinya adalah untuk mewujudkan visi itu. SD Hajah Istiati Pademangan 2 Semarang memiliki satu, misinya melaksanakan pendidikan bernuansa Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2, menumbuhkan semangat memperbaiki diri sesuai tuntutan pendidikan masa kini. Yang ketiga, membiasakan aplikasi teknologi pembelajaran. Yang keempat adalah membudayakan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan terpikir tingkat tinggi. Yang 5 adalah menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Keenam adalah mencapai standar kelulusan terbaik dan berprestasi tingkat nasional dan internasional. Siswa mampu membaca dan menulis Al-Quran serta hafal juz 30. 8. Menjalin hubungan masyarakat yang bermartabat, luas, dan proaktif untuk kepentingan pendidikan. Yang ke-9 adalah menumbuhkan kreativitas dengan sosial budaya internasional dan melindungi lingkungan sekolah itu sendiri. Agar supaya program itu terlaksana dengan baik, lancar, maka kita harus mempersiapkan dengan adanya PPK, kompetensi dan literasi. Dengan PPK sekolah untuk menciptakan anak didik yang khairul ummah, seperti halnya visi sekolah kita, yaitu dengan akhlakul karimah, menciptakan anak-anak ramah anak, ramah lingkungan, sehingga anak takdim terhadap gurunya, takdim terhadap orang tua atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita harus menciptakan, melaksanakan kedisiplinan. Kita harus disiplin kalau kita mau mewujudkan program dengan baik, dengan pendidikan yang bermutu. Kita harus disiplin. Suatu pekerjaan yang disiplin akan dihasilkan dengan baik. Selanjutnya kita harus kerja keras. Dengan kerja keras itu, maka insya Allah pekerjaannya itu akan dilaksanakan dengan tujuan yang baik dan terselesaikan. Ya, dengan adanya menciptakan anak, ramah lingkungan, selanjutnya kita harus berkompetensi. Setiap guru atau tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan, sehingga di dalam kompetensi ini kita harus berpikir kritis, ya, dan berpikir kritis, selanjutnya berpikir untuk kreatif. Dengan adanya kritis, segala hal akan kita membangun dengan baik, melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dengan kreatif, kita akan menciptakan kepada anak didik, yaitu anak-anak selanjutnya nanti kalau sudah dewasa mempunyai keahlian-keahlian, sehingga nanti kalau sudah dewasa itu tinggal melanjutkan kreativitasnya, yaitu dengan adanya kreativitas timbul dengan inovasi yang tinggi, sehingga akan menciptakan pendidikan yang bermutu. Di samping itu harus kolaboratif. Ya, dengan kolaboratif itu kita koordinasi bersama dengan pihak dinas terkait dan dengan yayasan, sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah itu tercapai dengan baik. Selanjutnya kita menerapkan dalam pembelajaran pendidikan itu adalah literasi. Literasi itu adalah budaya membaca. Zaman sekarang gangguannya untuk membaca itu hanya 30%. Karena apa? Anak-anak itu sekarang dengan membaca buku berkurang karena ada IT, HP, program, game yang telah
mainkan oleh anak-anak sehingga untuk budaya membaca itu berkurang. Padahal akan mengenal dunia itu adalah buku sebagai jendela dunia. Mengenal yaitu kemajuan-kemajuan di dunia ini dengan negara-negara maju, sehingga anak-anak itu untuk tertarik yaitu menuju Indonesia maju. Di samping itu, anak-anak dengan membaca akan mengenal sosial budaya, yaitu mengenal masyarakat luas, culture budaya yang ada di Indonesia. Ternyata budaya Indonesia itu lebih kaya, lebih banyak dibanding negara-negara lain. Dengan adanya suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, tapi bahasa satu adalah bahasa Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Di samping itu dengan literasi, dengan budaya membaca itu akan mengenal yaitu tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan manusia hidup. Dengan itu dikenalkan adalah untuk kewirausahaan. Anak-anak adalah diberi pelatihan kewirausahaan, yaitu bisa menjadi pelayan kantin, bisa menjadi pelayan koperasi dan sebagainya, atau dengan adanya kewirausahaan anak-anak akan timbul untuk nanti kalau sudah besar akan mempunyai usaha. Usaha apa saja, bisa membuat roti, bisa membuat es krim, bisa pertanian, bisa perikanan, bisa apa saja. Di samping itu juga mengenal perkebunan, yaitu dengan setiap hari kalau kita makan buah-buahan, yaitu buah-buahan adalah dari perkebunan atau hasil dari pertanian. Jadi dengan adanya setiap kita makan setiap hari, berarti itu hasilnya dari pertanian dan perkebunan. Di dalam pembelajaran di SD Hajah Isriati Bagraman 2 Semarang ini, karena kondisi COVID-19, maka dari itu pembelajaran dengan sistem daring atau offline atau luring, sehingga anak-anak belajar di rumah, disampaikan materi dengan Bapak Ibu Guru di sekolah, sehingga dengan mempunyai jam jadwal yang telah ditetapkan setiap harinya itu dan disesuaikan dengan mata pelajarannya, sehingga dengan sistematis tentang pembelajaran akan berjalan dengan baik. Maka dari itu anak-anak juga diajari IT, teknologi yang tinggi, agar supaya dalam pembelajaran itu tidak mempunyai kesulitan. Maka dari itu dengan adanya pengalaman ini, nantinya sekolah ini akan menjadi pembelajaran digital. Dengan itu akan lebih mudah, lebih murah, anak-anak tidak bosan di dalam yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya karena dengan adanya IT teknologi yang tinggi, terus anak-anak itu pandai melaksanakan dengan daring, maka dari itu sesuai dengan petunjuk atau aturan undang-undang pemerintah dengan menteri kita adalah menuju kepada Merdeka Belajar. Sehingga Merdeka Belajar itu adalah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, karena sewaktu-waktu di mana saja bisa diakses untuk pengetahuan anak-anak. Dengan adanya Merdeka Belajar itu sebetulnya anak-anak tidak terpancang dengan hal-hal administrasi dan sebagainya, waktu dan tempat, sehingga dengan enak, dengan bahagia, tidak membosankan. Dengan adanya itu akan anak-anak lebih mencerna, menerima pengetahuan atau pengetahuan umum, pengetahuan agama yang secara baik, sehingga akan diakses oleh anak-anak itu dengan baik. Di dalam pengetahuan umum yang telah disampaikan juga ada pengetahuan agama seperti Al-Quran. Anak-anak bisa
menghafal dengan tahfidz itu secara daring. Mereka diberi hafalan-hafalan dan diberi suatu penyetoran hafalan, sehingga di dalam tahfidz itu membuat atau mendapatkan kemudahan-kemudahan bagi anak, dan sehingga dalam daring untuk pengetahuan agama yaitu tidak tertinggal, dan adanya tidak boleh kumpul secara massa, sehingga anak-anak itu tidak bosan mendapatkan tambahan-tambahan pelajaran-pelajaran yang ada. Dengan demikian, untuk sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang ini dengan outputnya, kelulusannya alhamdulillah dalam sekecamatan Ngalian, yaitu kurang lebih dengan ranking antara 5 besar, kalau nggak ranking 1, ranking 2, maksimal ranking 3. Bahkan tingkat kota bisa sampai ranking ke 6 sampai 14. Jadi masih dalam ranking yang baik. Terutama itu pengetahuan umumnya. Sekarang dalam tentang pengetahuan agamanya, karena di sini ada tahfidz, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan baik dan benar, sehingga masyarakat itu sangat antusias untuk menitipkan putra-putrinya di SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 ini. Sehingga kami harus melayani sebaik-baiknya. Sehingga dalam melayani sebaik-baiknya kita siapkan SDM yang handal, sarpras yang memadai, ya, dengan KKM yang telah dilaksanakan dengan penuh, sehingga dalam kelulusannya outputnya menghasilkan dengan baik. Maka dari itu, dari kami sampaikan, mudah-mudahan masyarakat percaya terhadap kami sebagai melayani pendidikan, yaitu agar supaya berjalan dengan baik, mendapatkan mutu yang baik, kualitas yang baik, sehingga sekolah ini bisa diharapkan untuk masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan negara. Maka dari itu saya akhiri, apabila ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua yang Bapak Ibu guru banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi di era new normal pada saat ini. Anak-anak, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga pada hari ini kita memasuki sekolah dengan era yang baru, yaitu era di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat datang anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah tercinta kita, sekolah yang kita banggakan kita, yaitu sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2 Semarang. Anak-anak, Pak Guru mengucapkan selamat datang di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, yaitu pembelajaran kali ini memang harus dilakukan secara berbeda, dilakukan dengan cara tidak langsung, tetapi apapun yang terjadi, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar. Karena yang namanya belajar, menuntut ilmu, bisa diraih dan bisa dicapai dengan situasi dan kondisi apapun. Yang penting anak-anak tetap semangat dan selalu optimis, pasti bisa. Nah, yang kedua, Pak Guru mengucapkan selamat datang anak-anak kelas 1 baru, selamat bergabung di sekolah SD Isriati Baitur Rahman 2 ini. Mudah-mudahan
kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, dan sukses meraih impian yang anak-anak cita-citakan. Dan Pak Guru juga mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, kelas 4 naik kelas 5, dan anak-anakku semuanya selamat bergabung bersama dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di masa tahun 2020-2021 ini nanti pembelajaran dilakukan secara daring, secara tidak langsung ketemu tetapi melalui tatap muka. Adapun insya Allah anak-anak nanti akan diajar oleh Bapak Ibu guru yang hebat, yang sudah luar biasa mempersiapkan bagaimana tetap belajar dengan cara yang menyenangkan. Nanti insya Allah setelah Bapak Ibu guru menyampaikan ini, nanti ada perkenalan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari sekolah yang akan memperkenalkan guru-guru yang akan mengampu anak-anak semuanya. Nah, metode yang akan digunakan nanti ketika dalam belajar banyak sekali. Di antaranya bisa melalui WA, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui Edmodo, bisa melalui Zoom. Nah, nanti insya Allah pembelajaran akan dilakukan secara paralel. Masing-masing kelas 1 akan diikuti semua dari kelas 1A, B, C, D. Kelas 2 juga sama, dengan guru yang sama tetapi diisi oleh masing-masing guru paralel itu. Atau nanti kalau kita memungkinkan, insya Allah akan dilakukan home visit. Bapak Ibu guru akan belajar bersama dengan kalian di rumah kalian masing-masing. Tunggu ya, sabar, insya Allah itu akan kita jadwalkan. Nanti ada Bapak Ibu guru yang akan berkunjung dan belajar bersama di rumah anak-anak semuanya. Nah, untuk itu anak-anak kuncinya yang penting anak-anak siapkan kondisinya, tetap selalu jaga kesehatan, dengan cara selalu cuci tangan, rajin untuk cuci tangan menggunakan sabun, kemudian jaga pola makan yang sehat, jaga tidur yang sehat, supaya anak-anak tetap sehat dan selalu sehat, terhindar dari COVID-19 ini. Nah, itu anak-anak, mudah-mudahan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak menjadi nyaman, anak-anak menjadi luar biasa, sehingga nanti kita tetap belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Demikian yang bisa Bapak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap oke dan selalu sukses bersama SD Hajah Isyrati Baitur Rahman 2 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat tayangan yang tadi, seru sekali kan? Nah, makanya jangan ketinggalan. Kita akan lihat yang lebih hebat lagi di tayangan berikutnya. Oke? Tetap semangat. Yes. SD Hajah Isyrati Baitur Rahman 2 Semarang adalah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pusat Kajian Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Berikut kami informasikan struktur organisasi Yayasan Pusat Kajian Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Ketua Umum Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji MSI. Ketua 2 Bidang Pendidikan Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA. Bendahara Umum Dr. Andes Gatot Sudiarto. Bendahara Bapak Marno Heri Sucipto, Sarjana Hukum. Ketua Bidang Pendidikan Dr. Andes Haji Sukasdi. Ketua Seksi Pendidikan KB, TK, dan SD Bapak Dr. Andes Haji Abrori M. Soleh. Berikutnya kami informasikan tentang struktur komite yang membantu kegiatan pembelajaran di SD Hajah Isyrati Baitur Rahman 2 Semarang. Ketua komite atas nama beliau Bapak Muhammad Jafar, Sarjana Agama. Kemudian
Bendahara Ibu Dr. Lina Wahyuni SSI MSc, dan anggotanya Bapak Awaludin Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum. Demikian informasi tentang stakeholder SD Hajah Aisriati Baitur Rahman 2 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah ini akan ada informasi yang menarik dari salah satu guru kita. Nah, mau tahu? Yuk kita langsung lihat. Tiktok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak peserta didik baru, siswa baru SD Hajah Aisriati Baitur Rahman 2 Semarang, Pak Guru ucapkan selamat datang di sekolah yang hebat ini. Kepada ibu, bapak guru, wali murid yang telah memperkenalkan putra-putrinya untuk bisa bersekolah di SD Hajah Aisriati Baitur Rahman 2 Semarang, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian kepada sekolah tercinta ini. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa belajar di era pandemi tidak menjadi suatu masalah. Nah, anak-anak yang kemarin baru saja lulus dari TK, ya, taman kanak-kanak, sekarang sudah menjadi anak kelas 1 SD. Wah, Pak Guru ucapkan selamat ya. Oh iya, lupa. Perkenalkan dulu ya, Bapak ini namanya Pak Jindro. Di SD Hajah Aisriati Baitur Rahman 2 Semarang, Pak Jindro mengajar di kelas 3. Nah, nanti kalau anak-anak sudah naik kelas 2, naik kelas 3, nanti ketemu dengan Pak Jindro, insya Allah. Anak-anak, kira-kira bagaimana caranya supaya bisa belajar efektif meskipun kita sedang menghadapi pandemi? Anak-anak sudah tahu semua, di televisi, di radio, di media online, semuanya diceritakan tentang pandemi COVID-19. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, anak-anak jangan menyerah, tetap semangat ya. Karena apa? Sekarang ini zamannya sudah zaman canggih. Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi untuk pembelajaran. Bapak Ibu wali murid yang merasa gagal dalam teknologi, maksudnya begini, Pak, saya ini kan generasi zaman dulu, nggak bisa main teknologi. Jangan khawatir, Bapak Ibu guru SD Hajah Aisriati Baitur Rahman 2 Semarang senantiasa mempersiapkan untuk kepada siswa-siswanya dan panduan-panduan yang terbaik kepada Bapak Ibu guru, wali murid semuanya. Nah, salah satunya adalah semuanya pasti sudah punya yang namanya handphone atau smartphone ya. Nah, nanti belajarnya tentu dengan aplikasi ini yang ada di dalam smartphone. Tapi Pak Guru ingatkan ya, kalau bermain smartphone ambil aplikasi-aplikasi yang positif saja, jangan yang negatif ya. Harus tahu, bisa membedakan aplikasi yang baik dan yang tidak baik. Salah satunya atau beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran adalah aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, aplikasi Spreadsheet, aplikasi Google Classroom, dan masih banyak lagi. Nah, nanti dimanfaatkan handphonenya untuk belajar online dengan Bapak Ibu guru semuanya. Bisa juga anak-anak membuat karya pakai video ya. Kalau anak-anak punya kamera, wah, apalagi kameranya canggih seperti ini ya. Wah, bikin video ya, video pembelajaran yang baik, nanti diedit. Wah, keren ya kalau punya kamera seperti ini. Pak Jindro juga pengen nih, tapi harus nabung dulu ya. Jadi apa-apa yang dimiliki anak-anak di rumah dimanfaatkan supaya bisa belajar meskipun dengan jarak yang berjauhan. Apalagi kalau sudah bisa melaksanakan kegiatan di depan laptop. Wah, canggih banget. Laptopnya dinyalakan, pencet-pencet, apalagi kuotanya penuh ya, ada wifi-nya. Tapi apapun, semua aplikasi ini harus dilaksanakan, digunakan dengan baik ya. Semuanya tersedia, tinggal anak-anak harus pintar-pintar memilih aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Kepada ibu bapak guru kepada ibu bapak wali murid,
ya senantiasa mengupdate pengetahuannya. Sama sebenarnya ibu bapak guru semuanya juga mengupdate pengetahuannya untuk memfasilitasi perkembangan putra putri peserta didiknya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada anak-anak, ibu, bapak, wali murid semuanya untuk saling menyemangati, jangan menyerah meskipun kita masih dalam keadaan darurat pandemi. Nah, itu pesan dari Pak Jindro, semoga bermanfaat, terus asah kemampuannya dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling berpesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang saling berpesan dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kegiatan di hari Senin sudah kita lalui. Sampai bertemu lagi karena masih ada 2 hari kegiatan MPLS. Sampai bertemu di hari Selasa dan Rabu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.